Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan prediksi soal UPPPG dalam jabatan, yaitu tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Nanti kita akan mengarahkan ke bagian teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar apa? Nah, kalau soal-soal yang seperti ini, bagian teori belajar seperti ini, itu Bapak Ibu, kita harus memahami dulu teori belajar itu apa-apa saja seperti itu. Baru kita bisa menjawabnya. Di sini ada opsi jawabannya. Yang A adalah kognitivistik, kemudian B behavioristik, C konstruktivistik, D humanistik, E rekonstruktivistik. Nah, jadi jawabannya adalah B behavioristik. Mengapa behavioristik? Nah, menurut pengertiannya, teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat saja kalau teori behavioristik itu adalah bentuk yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dan cara mereka yang baru sebagai hasil interaksi dari stimulus yang kita berikan dan respon yang mereka dapatkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari. Nah, ini juga kita harus memahami prinsip belajar itu apa-apa saja ya. A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Menurut saya jawabannya adalah B. Trial dan error. Mengapa demikian? Nah, dilansir dari Ensiklopedia Britannica, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari trial and error. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu, dalam pembelajaran di era sekarang ini yang kita hindari itu adalah metode ceramah ya Bapak Ibu. Kalau bisa kita itu membuat peserta didik itu aktif dan interaktif dalam belajar. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah misalnya di sini opsi jawabannya membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Bisa jadi ini Bapak Ibu ya. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Oke, bisa jadi. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Bisa jadi. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap tersebut. Kurang tepat ya. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Ini juga kurang tepat. Jadi dari tiga ini
saya mengambil kesimpulan jawaban yang tepat itu adalah C, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Lanjut ke soal nomor 4. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Nah, kembali lagi ke soal sebelumnya Bapak Ibu, di sini kita harus memahami teori-teori belajar. Nah, A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Nah, karena ini kan tik 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 semua ya. Jadi cara yang tepat kita supaya lebih mudah mengingatnya itu pahami inti dari pengertian dan contoh teori ini Bapak Ibu. Jadi menurut saya itu jawabannya adalah D. Humanistik. Mengapa demikian? Nah, teori humanistik adalah bentuk untuk memanusiakan manusia. Nah, di sini kan ada nih manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat aja teori yang untuk memanusiakan manusia itu apa. Nah, itu termasuk teori humanistik seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Ini juga hampir sama dengan soal sebelumnya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Berarti di sini ada bahasa niat ya. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Mengapa demikian? Nah, di penjelasannya, teori belajar konstruktivistik itu mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Berarti di sini kan ada bahasa niat peserta didik itu sendiri. Jadi ini adalah kunci teori belajar konstruktivistik ya, niat yang berasal dari diri mereka sendiri seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 6. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, nah, di sini ada bahasa gambar dan visualisasi ya. Berarti kita sudah bisa untuk menganalisanya. A. Enaktif, saya rasa ini bukan ya. B. Intuitif, ini bukan juga. C. Ikonik, ikon itu bisa gambar ya, secara visual dan verbal. Oke, ini bisa. Kemudian D. Simbolik, simbol itu nggak bisa ya. Perumpamaan itu nggak bisa, perbandingan juga nggak bisa. Saya rasa ini bukan. E. Konflik juga bukan. Jadi kemungkinan ikonik Bapak Ibu kalau menurut saya. Mengapa demikian? Nah, di sini tahap ikonik adalah tahap belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Berarti bisa ya, ada perumpamaan dan perbandingan juga seperti itu. Saya rasa itu. Lanjut ke soal nomor 7. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah konsep ya. Oke. A. Mampu memecahkan masalah, bisa jadi. B. Mampu membuat peraturan. Kalau dalam belajar mereka tidak perlu membuat peraturan lagi ya. C. Mampu memahami sebuah kejadian. Memahami konsep, bisa jadi. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. Oh, ini bukan, ini udah ada mengalami ya. E. Mampu memahami permasalahan, bisa jadi. Nah, kalau menurut saya ini jawabannya adalah A. Mampu memecahkan masalah. Mengapa demikian? Nah, konseptualisasi adalah
seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berarti di situ mereka dituntut untuk memecahkan masalah. Oke ya. Lanjut soal nomor 8. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, A. Kemampuan berkomunikasi. Nah, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Ini adalah sebuah istilah yang sering sekali kita dengarkan, Bapak Ibu. Jadi, istilah kognitif itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke ya. Lanjut, soal nomor 9. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Nah, berarti kita harus mencari menurut Habermas itu tipe belajar itu apa saja. Oke. A. Belajar memecahkan masalah. B. Belajar praktik pada masalah. C. Belajar aktif. D. Belajar emansipatoris. E. Belajar konsep. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, cara memecahkan soal-soal seperti ini itu adalah mencari bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam kunci jawabannya. Karena biasanya menurut pendapat ahli itu biasanya mereka menggunakan istilah-istilah tertentu dalam pembelajaran. Jadi menurut saya itu yang tepat itu adalah belajar emansipatoris. Nah, di sini Bapak Ibu, tipe belajar menurut Habermas itu ada 3 ya. Belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Oke. Soal nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Kembali lagi ke tadi Bapak Ibu, kita harus memahami teori belajar. A. Kognitivistik. B. Humanistik. C. Behavioristik. D. Konstruktivistik. Dan E. Sibernetik. Langsung saja ke jawabannya adalah konstruktivistik. Mengapa demikian? Nah, teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya meningkat. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan semoga UP-nya berjalan dengan lancar dan akhirnya mendapat kelulusan. Dan apabila ada kesalahan saya dalam memberikan pembahasan dan kunci jawabannya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.